Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang materi kelas 10, yaitu ruang lingkup biologi. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, buat adik-adik yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Cakupan materi yang akan kita bahas pada materi ruang lingkup biologi, yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu biologi dan biologi sebagai sains. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari cabang-cabang biologi. Yang ketiga, kita akan mempelajari apa saja sih manfaat biologi itu. Nah, yang keempat, kita akan mempelajari tingkatan organisasi kehidupan. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang ragam permasalahan dalam biologi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu biologi sebagai sains. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari biologi itu apa. Nah, jadi biologi itu berasal dari bahasa Latin, berasal dari dua kata ya. Yang pertama ada bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dengan segala aspeknya. Jadi biologi itu berkaitan dengan kehidupan ya, makhluk hidup dan kehidupan. Biologi sebagai sains itu terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama adalah rasional. Jadi arti rasional adalah sains itu merupakan hasil berpikir secara logis menggunakan nalar. Jadi bukan suatu yang tahayul gitu ya. Jadi bukan suatu yang mengada-ada gitu. Jadi kalau biologi itu bisa dibuktikan ada atau bisa diterima dengan nalar manusia. Yang kedua, biologi itu bersifat objektif, yang artinya kebenarannya itu apa adanya atau berdasarkan atas data-data ya. Jadi bukan karena pendapat seseorang atau pendapat pribadi. Jadi harus objektif bukan subjektif. Karakteristik yang ketiga, biologi sebagai sains adalah biologi itu bersifat empiris, yang artinya dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Jadi bukan suatu yang tadi bersifat mengada-ada, jadi harus ada buktinya atau empiris. Nah, yang terakhir, karakteristik biologi sebagai sains adalah akumulatif, yang artinya dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan ataupun ditambah ataupun diperbaiki sehingga makin sempurna. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas mengenai cabang-cabang biologi. Jadi banyak sekali cabang-cabang biologi. Nah, kita akan membahas beberapa cabang biologi saja ya. Nah, yang pertama ada anatomi. Nah, jadi anatomi itu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh. Jadi kayak sistem organ ataupun organ itu ya. Yang kedua ada arachnologi. Nah, dari arachnida yang artinya laba-laba. Jadi arachnologi itu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang laba-laba. Yang ketiga ada botani. Nah, kalau botani itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang keempat ada bakteriologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang bakteri. Yang kelima ada briologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan lumut. Yang kelima ada dendrologi, yaitu cabang-cabang biologi yang mempelajari tentang pohon atau tumbuhan berkayu. Nah, kemudian yang ketujuh ada ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya atau ekosistem. Jadi loginya kan ilmu, ekonya itu ekosistem, yang artinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kedelapan ada entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga, berbagai macam serangga ya. Yang kesembilan ada etologi, yaitu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku ya makhluk hidup. Yang ke-10 ada embriologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Yang ke-11 ada evolusi, yaitu mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup ya. Yang ke-12 ada epidemiologi, yaitu mempelajari tentang pola distribusi dari suatu penyakit. Yang ke-13 ada farmakologi. Nah, ini berarti mempelajari tentang obat-obatan. Yang ke-14 ada filogeni, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari tingkat sederhana atau tingkat rendah hingga tingkat yang tinggi. Contoh, kalau misalnya vertebrata itu kan yang terendah ada Pisces, nanti yang termaju ada mamalia. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ilmu mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah menuju tingkat yang lebih kompleks, itu disebutnya filogeni. Yang ke-15 ada fisiologi, yaitu ilmu tentang fungsi-fungsi alat tubuh atau proses tubuh ya.
Yang ke-16 ada fikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alga ataupun ganggang. 17 ada genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarasan sifat atau penurunan sifat pada makhluk hidup. 18 ada histologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh. 19 ada hematologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang darah. 20 ada herpetologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang reptil dan juga amfibi. 21 ada imunologi, maka dari kata imun, maka ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau kekebalan tubuh. 22 ada ichtiologi. Nah, ichtiologi ini mempelajari tentang berbagai jenis ikan. 23 ada kardiologi, yaitu mempelajari tentang jantung dan juga pembuluh darah. 24 ada mikologi, ini mempelajari tentang kingdom jamur atau fungi. Selanjutnya nomor 25 ada mammalogi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mamalia. Ke-26 ada malakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang moluska. 27 ada mikrobiologi. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme atau makhluk-makhluk yang berukuran kecil ya. Yang ke-28 ada miologi, nah ini mempelajari tentang otot. 29 ada morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan juga struktur tubuh. Jadi kalau morfologi itu lebih ke bentuk luarnya ya. Kalau misalnya anatomi kan dalam tubuh ya. Kalau morfologi itu bentuk luarnya. Contoh kayak paruh burung ada yang bengkok, ada yang lurus. Nah seperti itu ya, itu morfologi. 30 ada neurologi, ini tentang sel saraf. 31 ada nefrologi, ini ilmu tentang nefron. 32 ada nematologi. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cacing nematoda atau nematelmintes. 33 ada organologi, maka tentang organ. 34 ada onkologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit kanker. 35 ada ontogeni, yaitu ilmu tentang perkembangan makhluk hidup dari zigot hingga dewasa. 36 ada ornitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis burung. 37 ada patologi, yaitu mempelajari tentang penyebab penyakit atau patogen. 38 ada paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil dan juga sejarah bumi. 39 ada parasitologi, yaitu mempelajari tentang parasit. 40 ada sanitasi, yaitu mempelajari tentang kesehatan lingkungan. 41 ada sitologi, itu mempelajari tentang sel. 42 ada taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. 43 ada teratologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cacat pada janin. 44 ada virologi, yaitu tentang virus. Dan yang terakhir ada zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manfaat dari biologi. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat biologi itu. Yang pertama ada manfaat biologi di bidang kesehatan. Nah yang pertama contohnya ada bayi tabung. Nah jadi bayi tabung itu merupakan salah satu cara untuk mempertemukan sperma dan ovum di luar tubuh atau secara in vitro. Nah maka bayi tabung ini sangat membantu pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Nah berarti ini juga merupakan salah satu manfaat biologi di bidang kesehatan. Nah, yang kedua ada transplantasi organ, yaitu tindakan pemindahan organ tubuh ya. Jadi organ tubuh ataupun jaringan tubuh sebenarnya juga bisa ya, dari seseorang ke orang lain ya, akibat dari ketidakfungsian organ atau jaringan tubuhnya. Jadi salah satu orang misalnya ada yang organ tubuhnya ataupun jaringan tubuhnya mengalami kerusakan ya atau tidak berfungsi, nah itu bisa dibantu dengan adanya transplantasi organ. Nah yang ketiga ada terapi gen, yaitu terapi gen itu sesuai dengan namanya terapi gen, jadi gennya tuh yang menyembuhkan ya. Jadi terapi gen itu ada transfer salinan gen ya ke dalam sel-sel tubuh seseorang untuk memperbaiki salinan gen yang rusak. Jadi ketika ada kerusakan gen di dalam tubuh seseorang, nah itu bisa diperbaiki gennya tersebut. Yang kedua, ada manfaat biologi di bidang farmasi. Nah, untuk bidang farmasi, maka ini berkaitan dengan obat-obatan ya. Nah, contohnya yang pertama, penemuan vaksin ya. Jadi, vaksin itu adalah mikroorganisme yang dilemahkan ya. Jadi, bisa mikroorganisme ataupun bagian tubuhnya saja yang dilemahkan. Dan itu nanti ketika disuntikan ke dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup lah ya, itu akan memicu munculnya kekebalan tubuh. Nah, sebagai contoh nih, saat ini kita sedang digalakkan untuk melakukan vaksin COVID-19.
Nah, jadi dengan divaksin tersebut nanti akan memicu tubuh kita untuk membentuk antibodi terhadap virus corona. Yang kedua ada antibiotik. Nah, kalau antibiotik ini untuk menekan pertumbuhan bakteri ya. Yang ketiga ada vitamin sintetis ya. Jadi bisa kita kalau makan atau membutuhkan vitamin itu kan bisa kita dapatkan dari buah ataupun sayur mayur ya. Nah, dengan ditemukannya vitamin sintetis ini, maka kita bisa mendapatkan vitamin tanpa harus mengkonsumsi buah ataupun sayur. Yang keempat ada insulin. Nah, ini sangat membantu ya. Jadi dengan ditemukannya insulin dengan menggunakan rekayasa genetik. Nah, ini nanti akan membantu para penderita diabetes mellitus. Jadi untuk menurunkan kadar gula darahnya. Nah, yang ketiga ada manfaat biologi di bidang lingkungan. Yang pertama misalnya ada istilah bioremediasi. Jadi bioremediasi itu adalah suatu proses yang menggunakan mikroorganisme. Pokoknya kalau ada berhubungan dengan biologi, pasti berhubungan dengan makhluk hidup ya kan. Nah, jadi bioremediasi ini adalah penggunaan mikroorganisme, bisa bakteri ataupun jamur ya. Nah, untuk membersihkan ataupun menetralkan suatu lingkungan ya dari bahan-bahan kimia atau limbah berbahaya. Nah, jadi bioremediasi ini bisa mengatasi masalah lingkungan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, jadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, yang kedua ada bioinsektisida. Nah, kalau bioinsektisida ini itu adalah untuk hama pastinya ya. Jadi biasanya kan para petani itu dulu untuk membasmi hama menggunakan pestisida ya. Pada pestisida itu kimia, jadi bisa berbahaya untuk hamanya ataupun untuk mungkin ada serangga lain di situ yang tidak berbahaya akhirnya ikut mati kena pestisida, dan pestisida itu juga menghasilkan residu yang justru akan membahayakan juga bagi manusia yang memakan makanan ataupun memakan sayur dan buah-buahan ya yang disemprot dengan pestisida. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka bisa menggunakan biopestisida. Nah, jadi dalam bioinsektisida ini terdapat mikroorganisme ya biasanya menggunakan Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri tersebut itu bisa menghasilkan racun yang bisa membunuh serangga. Tapi untuk organisme lain itu tidak kenapa-kenapa gitu ya, karena bioinsektisida ini spesifik, jadi hanya ke serangga tertentu saja. Jadi untuk serangga lain otomatis yang bukan hama tanaman tersebut ya, itu nggak bakal mati. Yang keempat adalah manfaat biologi di bidang pertanian. Nah, untuk bidang pertanian misalnya ada untuk bibit unggul ya, jadi penemuan bibit unggul melalui hibridisasi ya. Misalnya kita mau mendapatkan tanaman yang unggul kan bisa dikawin silangkan dengan bibit yang unggul gitu ya. Nah, itu juga manfaat biologi di bidang pertanian. Atau yang lebih modern ya ada transgenik ya. Jadi sebagai contoh nih ya, ada beras transgenik atau golden rice ya. Jadi beras emas atau golden rice itu adalah beras yang sudah disisipi oleh gen ya, jadi dia itu disisipi oleh beta karoten. Jadi karena mengandung beta karoten, jadi berasnya ini warnanya itu memang agak kekuningan, makanya disebut beras emas ya. Nah, beta karoten itu merupakan sumber vitamin A. Nah, dengan mengkonsumsi golden rice ini, maka kandungan vitamin A-nya itu tinggi, jadi itu bisa membantu seseorang yang kekurangan vitamin A. Yang kedua ada kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan ini kan teknik untuk memperbanyak tanaman, tapi tidak melalui biji ya kan, tapi dengan mengekspan atau menanamkan jaringan pada medium khusus ya. Biasanya kan kita kalau nanam tanaman itu dari biji yang ditanam di tanah gitu kan. Nah, kalau misalnya kultur jaringan ini dia tidak menggunakan biji, tapi dengan menggunakan bagian tanaman yang masih bersifat meristematis ya. Jadi bisa bagian kambiumnya ataupun daun mudanya gitu ya. Nanti hasil dari kultur jaringan ini adalah tanaman yang sama persis dengan induknya. Sehingga kultur jaringan ini sangat bermanfaat ya, bisa menghasilkan bibit yang unggul. Selain itu juga bisa untuk konservasi. Jadi misalnya ada tumbuhan yang langka gitu ya, nah itu bisa perbanyak dengan kultur jaringan. Jadi kayak cloning tapi tumbuhan gitu. Yang ketiga hidroponik. Nah, hidroponik ini juga merupakan salah satu manfaat biologi di bidang pertanian ya, yaitu untuk menanam tanaman tapi tidak menggunakan medium tanah ya. Yang kelima ada di bidang peternakan. Kalau peternakan, maka yang pertama ada hibridisasi atau kawin silang ya. Jadi kita kalau mau mendapatkan sapi yang unggul, maka kita harus kawinkan sapi tersebut dengan sapi yang unggul. Contoh ini ada contoh di sini ada 2 sapi yang unggul. Nah, nanti hasil perkawinan tersebut kan menghasilkan embrio. Nah, nanti embrionya ini bisa melalui proses splicing embrio ya, dan embrionya nanti bisa ditanamkan ke banyak sapi. Nah, tapi nanti hasilnya itu akan sama semua ya, jadi anak yang ditransfer itu embrionya akan sama semua dan bersifat unggul dari kedua induknya. Yang kedua ada kawin suntik atau inseminasi buatan.
Nah, jadi inseminasi buatan ini juga merupakan manfaat biologi yang sangat bermanfaat di bidang peternakan ya, yaitu untuk mendapatkan sapi yang unggul. Nah, kita bisa mengawinkan sapi itu kan tadi dengan sapi yang unggul ya. Nah, tanpa harus mendatangkan sapinya secara langsung. Jadi misalnya kita pengen sapi Indonesia nih, sapi lokal disilangkan dengan sapi Australia gitu yang besar-besar ya. Nah, tanpa harus mendatangkan sapinya secara langsung, tapi cukup dengan menyuntikkan spermanya seperti ini ya. Jadi dengan disuntikan spermanya ke ternak betinanya tanpa harus dikawinkan secara langsung. Makanya disebutnya kawin suntik. Yang keenam, ada manfaat biologi di bidang sosial. Ya, jadi ternyata biologi pun juga bisa bermanfaat di bidang sosial. Contohnya, yang pertama ya, ini sebenarnya berkaitan dengan forensik semua ya. Jadi ada sidik jari ya. Jadi misalnya ada suatu kasus kejahatan lah ya. Jadi kita bisa untuk menentukan siapa pelaku kejahatannya, nah maka bisa dilakukan dengan tes sidik jari. Ya, jadi kita bisa melihat dari sidik jari yang tertinggal. Nah, atau yang kedua, itu ada tes DNA. Jadi kalau tes DNA itu kan untuk korban kejahatan juga bisa ya. Jadi untuk mengetahui korbannya tersebut, nah kita juga bisa melakukan dengan tes DNA. Nah, yang ketiga forensik. Jadi kalau forensik itu sebenarnya ilmunya ya. Forensik ini tidak hanya berhubungan dengan pembedahan mayat sepertinya ya, tapi juga berkaitan dengan sidik jari tadi ya. Jadi ini termasuk forensik juga. Nah, dengan ilmu forensik ini, jadi kita bisa mengetahui pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh manusia atau nyawa manusia ya. Jadi dengan forensik ini nanti kan bisa dilakukan pembedahan mayat ataupun dengan sidik jari ya. Jadi kita bisa tahu waktu kejadian ataupun apa penyebab dari kematian seseorang tersebut gitu. Yang ketujuh, ada manfaat biologi di bidang pangan. Nah, ini banyak banget sebenarnya ya. Nah, misalnya yang pertama, ada pembuatan makanan dengan proses fermentasi. Jadi misalnya contohnya pembuatan yogurt, keju, tempe, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan salah satu manfaat biologi di bidang pangan. Karena kan prinsip fermentasi itu juga merupakan salah satu prinsip biologi. Yang kedua, ada penemuan protein sel tunggal atau single cell protein ya, atau PST, yaitu protein yang dihasilkan dari mikroorganisme uniseluler. Nah, biasanya kalau kita makan protein itu dari telur, dari ikan, atau dari ayam gitu ya. Nah, ini proteinnya dari alga atau dari jamur, jadi dari mikroorganisme. Nah, yang ketiga, ada pengawetan makanan. Ini juga merupakan manfaat biologi di bidang pangan. Jadi dengan ditemukannya prinsip pengawetan, misalnya dengan didinginkan, diasinkan, atau misalnya dibikin jadi manisan, asinan gitu ya, itu kan juga termasuk manfaat biologi di bidang pangan ya. Jadi makanan akan lebih awet gitu. Yang terakhir, ada manfaat biologi di bidang energi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi ataupun gas alam itu kan juga semakin berkurang ya, karena itu kan merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Nah, maka kita harus mencari sumber-sumber energi baru. Nah, ini salah satunya ya, ini salah satu manfaat biologi di bidang energi, yaitu dengan ditemukannya biogas dan bioetanol. Nah, jadi biogas itu adalah gas atau energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak ya. Jadi umumnya biasanya digunakan kotoran ternak, bisa juga sebenarnya dari limbah rumah tangga ya, seperti sayuran yang sudah kita tidak pakai gitu ya, jadi sisa-sisa makanan itu juga bisa digunakan untuk menjadi biogas. Nanti biogas ini bisa digunakan sebagai sumber energi untuk memasak, misalnya seperti itu ya. Jadi ini alternatif sumber energi baru. Yang kedua juga ada bioetanol. Sama ya seperti biogas, jadi ini merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan. Jadi kalau ini melalui proses fermentasi ya. Jadi kalau misalnya fermentasi itu kan menghasilkan etanol. Nah, etanol itu nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Pengganti minyak bumi tentunya atau bahan bakar fosil. Oke, selanjutnya yang keempat kita akan membahas mengenai tingkatan organisasi kehidupan. Jadi kita akan membahas biologi ya. Jadi tingkatan organisasi dalam kehidupan atau di biologi itu dari yang terkecil sampai terendah itu apa gitu ya. Maka tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil itu ada atom ya. Jadi atom itu berarti kan udah kecil banget ya. Nanti di atas atom itu ada molekul. Karena kan di dalam sel tubuh kita, kan kalau penyusun tubuh makhluk hidup kan yang terkecil itu sel. Nah, di dalam sel kita itu pasti ada molekul. Contohnya di dalam sel pasti ada karbohidrat, ada protein, nah itu molekul ya. Jadi dari atom kemudian nanti jadi molekul. Nah, molekul itu menyusun sel tubuh kita. Nah, kemudian kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut sebagai jaringan ya. Jadi ini masih organel dulu ya, ini ya, kalau di gambar ini ada organel, baru sel. Nah, baru nanti kumpulan jaringan yang sama yang memiliki bentuk dan fungsi sama itu disebut jaringan. Lalu kumpulan jaringan-jaringan yang berbeda itu membentuklah namanya
organ. Kumpulan organ-organ yang berbeda membentuk sistem organ. Sebagai contoh lah ya, di sini misalnya ada organnya tulang gitu ya. Nanti kumpulan tulang, otot, dan lain sebagainya gitu ya, membentuklah namanya sistem organ, yaitu sistem gerak misalnya kayak gitu ya. Lalu sistem organ, sistem-sistem organ yang ada dalam tubuh kita, contoh sistem gerak, pencernaan, respirasi, membentuklah kita ya kan, satu tubuh kita, yaitu organisme atau individu gitu ya. Jadi ini dari kumpulan sistem organ jadilah individu. Nah, jadi individu atau organisme itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Nah, tapi kalau nanti udah kumpulan individu sejenis, contoh di sini kan ada seekor rusa. Nah, jadi seekor rusa itu adalah organisme. Nah, tapi kalau rusanya udah banyak nih, contoh kumpulan rusa, tapi harus sejenis ya. Nah, itu disebutnya populasi. Kumpulan berbagai macam populasi, misalnya ada banyak populasi rusa, terus misalnya ada populasi burung dan lain sebagainya ya, itu disebutnya sebagai komunitas ya. Nah, ini nggak ada tulisannya ya, komunitas. Nah, jadi komunitas itu ingat ya, jadi kalau komunitas itu ada kumpulan populasi, sehingga komunitas itu hanya terdiri dari komponen biotik saja. Jadi hanya makhluk hidupnya saja ya. Nah, kalau misalnya nanti komunitas itu sudah berinteraksi dengan lingkungan ya, jadi makhluk hidup dengan lingkungan, ya itulah disebut sebagai ekosistem. Nanti ekosistem dalam skala yang lebih luas itu jadi bioma ya. Jadi contohnya kan kayak hutan hujan tropis, bioma tundra, taiga dan lain sebagainya ya. Itu adalah bioma. Nah, baru kumpulan semua ekosistem yang ada di dunia ini ya, universe gitu ya. Itulah biosfer. Jadi kita urutin lagi ya, yang terkecil tadi ada atom, lalu ada molekul. Nah, setelah molekul ada organel sel, baru sel. Nah, kemudian ada jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, baru yang terakhir ada biosfer. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu ragam permasalahan biologi. Jadi kita kan tadi udah bahas tentang tingkatan organisasi kehidupan ya. Nah, permasalahan biologi itu bisa menyangkut pada tingkatan organisasi kehidupan ya. Misalnya yang pertama ya, ragam permasalahan biologi di tingkat molekul. Nah, jadi misalnya contoh permasalahan biologi di tingkat molekul itu apa? Contoh, ketika kekurangan zat besi, ya zat besi itu dapat mengganggu pembentukan eritrosit di dalam tubuh kita. Jadi nanti kita anemia ya kan? Nah, maka ini termasuk tingkat molekul, karena kan zat besi itu adalah molekul ya. Jadi kekurangan zat besi bisa mengganggu proses pembentukan eritrosit. Yang kedua, ada permasalahan biologi di tingkat sel. Sebagai contoh, menurunnya jumlah trombosit akibat infeksi virus dengue. Nah, jadi ketika terjadi infeksi virus dengue, itu bisa menurunkan jumlah trombosit. Maka trombosit di sini adalah termasuk tingkatan sel. Kemudian yang ketiga ada tingkat jaringan. Nah, contohnya apa? Misalnya infeksi virus CVPD ya, citrus vein phloem degeneration, itu bisa menyebabkan terjadinya degenerasi jaringan phloem pada jeruk. Jadi nanti jeruk itu pembuluh phloemnya tuh lama-lama tidak berfungsi ya, otomatis bisa mati nanti tumbuhannya ya. Nah, maka ini adalah tingkat jaringan, karena phloem itu berupa jaringan. Yang keempat ada organ, contohnya hepatitis ya. Jadi infeksi virus hepatitis itu bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Nah, hepatitis itu bisa merusak organ hati. Maka ini termasuk permasalahan di tingkat organ. Selanjutnya ada permasalahan biologi di tingkat sistem organ. Contohnya apa? Misalnya contohnya ketika terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, itu dapat mengganggu sistem sirkulasi. Nah, jadi ketika terjadi penyempitan pembuluh darah, maka bisa mengganggu sistem organ, yaitu sistem sirkulasi. Nah, kemudian ada permasalahan biologi di tingkat individu. Contohnya, seseorang terinfeksi virus corona, sehingga nanti dia menderita COVID-19. Nah, ini kan berarti individu ya, karena hanya si orang itu gitu yang terkena penyakit COVID-19. Nah, kemudian tingkat populasi. Nah, kalau tingkat populasi misalnya penularan atau penyebaran COVID-19 ya. Jadi, penularan COVID-19 di suatu sekolah, maka penularannya itu kan dari satu siswa ke siswa lain. Nah, itu berarti populasi. Selanjutnya ada komunitas. Nah, kalau komunitas contohnya, misalnya penangkapan hewan liar. Jadi berbagai macam hewan di hutan nih. Misalnya kan ada kumpulan burung gitu, atau kumpulan apalah misalnya hewan gitu ya, hewan liar gitu. Nah, itu kalau nanti ditangkap itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Maka kumpulan hewan liar ini kan termasuk komunitas. Selanjutnya ada ekosistem. Nah, contoh ragam permasalahan biologi di tingkat ekosistem itu misalnya ketika terjadi penebangan liar atau penggundulan hutan.
maka itu kan ekosistem ya. Jadi ketika ekosistem terganggu, maka itu akan mengganggu organisme yang ada di dalamnya gitu. Misalnya contoh kerusakan hutan itu atau penebangan liar, pengundulan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan, itu bisa menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di dalam hutan, mengganggu habitat organisme yang ada di dalam hutan. Nah, selanjutnya ada tingkat bioma. Nah, kalau bioma kan itu sebenarnya ekosistem darat dalam skala yang lebih luas ya. Contoh, misalnya bioma itu ada hutan hujan tropis. Nah, sama ya, misalnya terjadi kebakaran di hutan hujan tropis. Nah, ini kan berarti permasalahannya di tingkat bioma. Lalu terakhir ada biosfer. Nah, misalnya contohnya ada pemanasan global ataupun penipisan ozon ya. Nah, jadi ini sudah mengganggu kehidupan yang ada di bumi gitu. Jadi ketika terjadi pemanasan global, akan terjadi peningkatan suhu bumi ya kan. Nah, otomatis semua makhluk hidup yang ada di bumi akan terganggu dengan terjadinya pemanasan global tersebut ataupun penipisan ozon tersebut ya. Pasti itu mengganggu seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi karena sistematis, otomatis harus berurutan ya. Nah, jadi urutan dari metode ilmiah itu apa? Jadi gimana sih cara kita untuk memecahkan suatu masalah sampai ketemu suatu teori? Nah, yang pertama kita harus ketemu masalahnya dulu dong ya. Jadi yang pertama adalah menemukan masalah. Nah, sebagai contoh nih di sini ada anak yang ingin tahu tentang pertumbuhan dari suatu tanaman gitu ya. Nah, setelah ketemu nih masalahnya, dibuatlah rumusan masalahnya. Nah, jadi rumusan masalah itu ingat harus dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, sebagai contoh di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan kacang hijau. Jadi anak ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dibuatlah rumusan masalahnya seperti ini ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data-data atau melakukan observasi. Dalam mengumpulkan data-data itu bisa melalui pengamatan langsung atau observasi ya, studi kepustakaan seperti membaca buku, kemudian jurnal, atau melihat dari penelitian sebelumnya, atau bisa juga dengan wawancara ahli. Ya, jadi bisa observasi, studi kepustakaan atau wawancara ahli. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara ya. Jadi hipotesis ini disusun berdasarkan landasan teori ataupun kerangka berpikir yang sudah disusun. Nah, dan hipotesis ini nanti akan diuji kebenarannya. Jadi karena hipotesis ini kan berdugaan ya. Jadi bisa saja diterima ataupun ditolak. Sehingga nanti harus diuji kebenarannya. Lalu hipotesis dapat dibedakan menjadi dua ya. Ada hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis kerja ya, itu merupakan hipotesis ataupun dugaan sementara yang menyatakan ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi percobaan ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang tadi sudah dibuat ya. Sebelum melakukan percobaan, maka kita harus merancang model percobaan terlebih dahulu ya. Jadi dalam melakukan percobaan, maka ingat, tentukan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu alat dan bahannya, kemudian menyusun cara kerjanya, menentukan variabelnya, menentukan waktu percobaan, dan yang kelima, uji coba model percobaan. Jadi kita uji coba dulu, jangan langsung percobaan gitu ya. Nah, baru misalnya setelah kita merancang percobaannya ya, kita tinggal melakukan percobaan. Nah, sebagai contoh tadi kan rumusan masalahnya ingin mengetahui pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, maka kita akan membuat menjadi 3 tanaman. Jadi ada 3 tanaman kacang hijau, di mana satu ini sebagai kontrol, jadi yang tidak diberikan pupuk sama sekali. Nah, misalnya yang satu dikasih pupuk ureanya 2%, dan yang satu lagi dikasih pupuk ureanya 5%. Nah, jangan lupa dalam pengamatan dan juga mencatat data hasil percobaan, itu kan nanti berarti harus diamati terus ya. Nah, dilihat bagaimana pertumbuhannya dari hari ke hari ya. Nah, itu harus seteliti mungkin. Jadi, biar data yang diperoleh itu bersifat akurat. Jika sudah diperoleh data-data hasil percobaan ya, maka kita tinggal mengolah data tersebut. Misalnya, tadi karena kita tentang percobaannya itu tentang pertumbuhan tanaman ya,
maka nanti kita bisa buat dalam bentuk tabel percobaan seperti ini ya. Jadi misalnya tadi kan konsentrasi pupuknya beda-beda ya, ada yang 2%, 5%, dan kontrol itu tidak diberi pupuk berarti ya. Nah jadi nanti kalian masukkan nih data-datanya dari hari pertama tingginya berapa, hari kedua berapa, seterusnya ya, ini sebagai contoh saja. Jadi nanti kita bisa lihat mana rata-rata pertumbuhannya yang paling cepat, sehingga kita bisa tahu konsentrasi pupuk yang manakah yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi bagaimana pengaruh konsentrasi pupuk tersebut terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, yang terakhir nanti kita tinggal buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dibuat itu merupakan jawaban dari hipotesis atau dari rumusan masalah ya. Jadi misalnya tadi kita sudah buat rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan kacang hijau. Lalu kita buat hipotesisnya kan. Nah, hipotesisnya misalnya A1 gitu ya, pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, maka kesimpulannya ini harus bisa menjawab hipotesis tadi. Contoh, kesimpulannya di sini berarti pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Hal tersebut bisa terlihat bahwa yang dikasih pupuk urea pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang tidak diberi pupuk urea. Nah, berarti pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sehingga tadi hipotesisnya maka diterima. Kan bisa diterima, bisa ditolak ya. Nah, jadi hipotesisnya diterima. Seperti itu ya. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, tahapan dari metode ilmiah. Nah, biar kalian nggak lupa, ingat aja nih jembatan keledainya ya, yaitu mas, dahi, eksim. Nah, jadi ingat masnya itu kan dimulai dari tadi masalah dulu, jadi menemukan dan merumuskan masalah. Danya berarti data ya kan, mengumpulkan data-data atau observasi. Hi-nya adalah hipotesis. Nah, kemudian X-nya eksperimen, dari melakukan eksperimen sampai mengolah data hasil eksperimen. Terakhir baru kesimpulan. Jadi ingat, tahapan metode ilmiah ada mas, dahi, eksim. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai ruang lingkup biologi. Semoga kalian makin paham ya setelah melihat video tersebut. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.